warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Satria di acara Bincang-Bincang RDK di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Bersama saya Pak Supadi. Supadi siapa Pak? Nama panjangnya? Supadi. Supadi? Sudah. Oh Pak Supadi. Halo Pak Supadi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak. Tema hari ini apa Pak Supadi? Hari ini Bapak mau menyampaikan materi bertemakan berbakti pada orang tua atau birrul walidain. Maknanya Pak? Maknanya jadi berbakti pada orang tua itu adalah satu kewajiban ya, sebagai anak. Tentunya anak-anak ini punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, atau bapak dan ibu, atau papa dan mama, nah, kan gitu. Atau ayah dan bunda. Ya, ayah dan bunda. Jadi kalian sudah dipelihara dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih kan? Nah, itu juga harus kita imbangi dengan memberikan kasih sayang dan berbakti pada orang tua. Intinya jangan emosi. Ya, itu tidak boleh emosi, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa berbakti kepada orang tua itu ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua. Salah satunya, satu, mentaati perintah dan menghargai nasihat orang tua. Jadi kalau dinasehati, Mas Satrio, jangan suka main petasan, jangan suka bermain dengan teman-teman yang lebih dewasa, mungkin karena suka bermain di jalan-jalan itu kan. Nah, itu harus iya Bu, iya Pak gitu. Kemudian selain mentaati nasihat, mentaati perintah dan nasihat itu harus dihargai. Nah, itu yang berikutnya adalah membantu dan merawat orang tua. Jadi kalau kalian besok sudah dewasa, sekarang sudah dewasa ya. Kalau Bapak misalnya contoh saja, kadang Bapak habis bekerja kan, Bapak pegel-pegel, ibu masuk angin atau apa gitu kan, Bapak minta tolong dipijitin ya. Terus membantu pekerjaan ayah sama ibu, misalnya tolong Mas Satrio disirami tanamannya, tolong disapu halaman atau terasnya ruangan, itu juga harus dilaksanakan. Jadi ada membantu pekerjaan orang tua dan merawat itu misalnya kalau membutuhkan orang tua lagi kurang sehat atau membutuhkan sesuatu, harus kita ikuti ya. Berikutnya, menunjukkan rasa cinta kasih sayang. Jadi kalau ibunya misalnya lagi, contohnya misalnya kadang kan ini lagi misalnya ulang tahun contohnya ya. Ibu ulang tahun kamu, atau pas hari ibu, biasanya kan kita mengungkapkan bagaimana ucapan rasa kasih sayang kita. Selamat hari ibu, Bu, terima kasih sudah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kami, kepada kami, gitu kan. Itu diberikan kasih sayang, bahkan dengan pengorbanan, itu kan. Itu harus ditunjukkan bagaimana dengan cara membantu, istilahnya dengan kata-kata yang halus gitu. Dan jangan pernah membentak. Nah, ini jangan pernah membentak, apalagi membentak wong mengucapkan hus atau gitu aja tidak boleh. Itu salah satu bentuk perilaku tidak baik, itu perilaku yaitu durhaka. Oh iya betul. Misalnya ibunya iya betul, walaupun cuma hus atau
gitu sama ibunya terutama itu sudah termasuk durhaka. Ya, jadi kalau misalnya sempat ibu ini sampai membentak gitu, nah itu salah satu bentuk kedurhakaan. Nah, jangan sampai diulang ya. Sudah tahu sekarang kan? Berarti kalau sama ibu, ya bu, ya. Kalau misalnya tidak suka, diam. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan. Baik pemirsa, kembali lagi. Oke Pak Supadi, boleh dilanjutkan. Ya. Yang jelas tadi sudah ada 3 ya, mentaati, membantu, dan merawat orang tua. Terus kalau dinasehati tadi harus diperhatikan. Kemudian yang keempat itu mendoakan. Jangan lupa Robbi firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya, itu salah satu setiap kita habis sholat itu selalu mendoakan kan? Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mendoakan orang tua dan menjadi anak yang soleh dan solihah. Nantinya itu jadi amal yang tidak terputus. Nah, amal soleh. Ya, yang berikutnya yang terakhir menjaga nama baik keluarga. Misalnya. Nah, jadi jangan sampai kalau bapak ini contohnya ya, satu hal kecil. Misalnya kalau ayah sukanya kalau tidur kebetulan ngorok karena kecapean ngorok. Nah, ini cuma hal kecil. Ngorok terus kamu ceritakan, bapak itu kalau mau tidur ngorok loh. Nah, tidak boleh. Jangan diceritakan ke orang lain. Ya. Berikutnya, ini perwujudan berbakti kepada orang tua, yaitu apa? Misalnya membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Ibu ngapain? Nyuci piring, apa-apa bantuin, ya kan? Kalau masak apa bu, aku bantuin apa-apa bu, ya gitu. Kemudian misalnya ibu lagi membutuhkan perawatan, misalnya contohnya lagi masuk angin atau pegel-pegel atau apa, tolong dibantu. Mana bu, tak pijitin bu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan kebutuhan mereka. Beliau misalnya bu mau diambilkan apa? Oh dibelikan gas mas, tolong minta tolong. Nah, disiapkan. Kemudian menyenangkan hati. Jangan sampai ayah sama ibu itu merasa sakit hati atau mangkel, ya, dibikin kecewa gitu. Dan yang berikutnya adalah selalu perwujudan berbakti itu mendoakan tadi seperti yang tadi itu mendoakan setiap habis sholat tentunya. Dan yang terakhir itu seperti tadi menjaga nama baik. Paling tidak bisa berprestasi di sekolah. Sekarang Mas Satrio sudah bisa membuat video. Nah itu kan senang. Yang selanjutnya, kenapa kok kita berbakti kepada orang tua? Itu penting karena apa? Sebagai ucapan terima kasih, sebagai pengorbanan orang tua yang kemarin sudah dahulu merawat kita. Kalau ibu terutama bertarung mempertahankan nyawa, ya kan? Melahirkan itu ya antara hidup dan mati. Ya itu. Berarti kalau misalnya kita kasih sayang mereka itu nggak boleh melakukan hal-hal ini Pak? Iya betul. Jadi hal penting ini. Jadi harus menghargai pengorbanan dan usaha orang tua. Tidak boleh bersuara keras atau membentak atau emosi. Ya, apalagi emosi. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun kita emosi, mohon untuk dikendalikan. Ya, jangan sampai menyakiti, apalagi menyakiti. Bersuara keras dan bersuara tinggi, nada tinggi, itu sudah durhaka, apalagi sudah membentak, apalagi menyakiti gitu ya. Karena apa pentingnya? Karena itu sebagai salah satu adalah ridha Allah. Nah, karena ridha Allah, karena apa? Orang tua, bahwa orang tua itu punya satu pusaka, yaitu doa. Nah, doanya orang tua itu adalah doa yang sangat mustajab. Di dalam hadis, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu tergantung murka
orang tua. Jadi kalau Allah itu mewakilkan kepada orang tua kita, itu sebagai salah satu doa. Nah, doanya orang tua itu insya Allah diijabahi. Oke. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan baik pemirsa, kembali lagi sama masuk sama saya dan Pak Supadi. Baik Pak, kesimpulannya Pak. Ya, jadi di dalam tema pada hari ini, kesimpulan dari berbakti pada orang tua adalah, kesimpulannya adalah berbakti pada orang tua adalah sebuah perjalanan yang sangat penting dan perjalanan panjang yang membutuhkan suatu usaha, suatu komitmen, kesepakatan, gitu. Usaha setiap anak. Jadi kalau anak harus mengusahakan bagaimana itu kita punya janji pada diri kita sendiri, ya, janji kita pada diri kita sendiri bahwa kita harus membaktikan diri kepada orang tua. Itu diusahakan terus. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang tua, cinta kasih, terus dan kalau perlu itu penghargaan. Bagaimana penghargaannya? Salah satunya adalah membuat bangga orang tua, dikandani manut. Nah, itu salah satu penghargaan pada orang tua, salah satu bentuk rasa kasih sayang. Nek dikandani ngeyel, ya, biasanya kan bikin orang tua itu jengkel. Nah, itu sudah menyalahi atau menjadikan nanti orang tua kita itu marah. Dan itu kemarahan, tadi ada hadisnya bahwa murka Allah, doa Allah itu adalah karena orang tua. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kita pada pembicaraan kali ini. Alhamdulillah, dan salah satunya Bapak pesankan pada anak-anak yang jelas, mumpung ayah sama ibu itu masih sehat, masih menunggu kita, ya toh? Itu harus kita pertahankan bentuk bakti kita kepada orang tua. Baik. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan istirahat. Baik, masih bersama saya dan Pak Supadi. Oke, saya ada pertanyaan nih Pak. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, ini yang poin berikutnya adalah tadi disampaikan Mas Satria, itu adalah bagaimana kepada orang tua. Nah, itu pentingnya berbakti. Itu salah satunya adalah sebagai ungkapan rasa kasih sayang, karena ini salah satu amalan yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, yaitu ungkapan rasa kasih sayang atas pengorbanan orang tua kita. Kemudian sebagai bentuk balas budi, sebenarnya itu adalah kita tidak akan bisa membalas budi kebaikan orang tua, ya. Tidak akan mampu kita membalas kebaikan orang tua, tapi paling tidak kita adalah salah satu bentuk, salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk membalas budi. Kemudian sebagai bentuk balas budi, sebenarnya itu adalah kita tidak akan bisa membalas budi kebaikan orang tua, ya. Tidak akan mampu kita itu membalas kebaikan orang tua, tapi paling tidak kita adalah salah satu bentuk, salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk membalas budi kebaikan dan kasih sayang mereka. Ini salah satu. Cara balas budi ini ya paling tidak apa yang diperintahkan tadi oleh orang tua, misalnya dinasihatkan,
itu kita ikuti, kita jalani. Karena apa? Orang tua itu menasehati kepada kita itu tidak akan salah. Ingat, orang tua menasehati kita itu tidak akan salah. Ya, harus kita ikuti. Karena apa? Beliau atau orang tua kita itu yang tahu persis keadaan kita, bahkan dari lahir sampai besar sekarang. Betul ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita itu berbakti kepada orang tua, kita akan mendapat ridha Allah. Ada sebuah hadis bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu juga tergantung pada murka orang tua. Ini salah satunya. Kemudian memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat kalau kita berbakti pada orang tua. Hati senang, orang tua senang, bahagia, itu satu kebanggaan buat orang tua. Kayak ini juga ya. Iya betul, terutama ayah sama ibu ya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi contoh bagi anak-anak kita di masa depan. Insya Allah, kayak Pak Padi punya anak-anak nanti akan memberikan contoh. Jadi Pak Padi berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Apa yang Pak Padi lakukan kepada orang tua Pak Padi itu supaya baiknya nanti dipakai atau dicontoh oleh anak-anak Pak Padi. Begitu juga yang Mas Satrio mencontoh bapaknya. Bapak kalau sama si Mbah Kung, Mbah Uti, Oke, baik, masih bersama saya Satrio dan Mas Supadi. Saya ada pertanyaan gitu, Pak. Gimana sih Pak ciri-ciri keluarga pada orang tua? durhaka. Ciri-ciri. Oh, ciri-ciri durhaka pada orang tua. Nah, Ini salah satunya tadi sempat ditanyakan ya. Tadi, kok saya itu suka marah-marah? Itu salah satunya. Itu ciri-ciri. Jadi kalau sama orang tua ini ingat ya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang durhaka. Satu, di kehidupan kita sehari-hari membentak. Oke. Nah, terus yang kedua, itu membentak itu lebih tinggi ya. Kalau misalnya, nah, itu tidak boleh. Terus dengan nada tinggi, misalnya berkata kepada orang tua, itu juga sudah durhaka. Apalagi menyakiti hati orang tua. Bahkan sampai berani menyakiti badan orang tua. Oh, itu sudah benar-benar durhaka. Ya, itu ya. Kalau saya kepada orang tua saya menjadi dong. Apalagi itu menyepelekan, itu juga salah satu bentuk durhaka. Karena apa? Tidak menghargai. Jadi salah satu tidak menghargai, berkata tidak sopan, bernada tinggi, apalagi tidak mematuhi nasihat orang tua. Itu adalah satu ciri-ciri durhaka. Nah, itu kamu ingat ya. Kalian ingat bahwa jangan disepelekan kita itu berkata tidak sopan pada orang tua, membentak pada orang tua, itu satu hal yang biasa. Ingat ya, jangan sekali-kali diulang. Membentak pada orang tua, berkata dengan nada tinggi kepada orang tua, itu adalah salah satu bentuk durhaka. Ya, jangan diulang. Mulai sekarang ya. Apalagi emosi. Aku tuh kalau sama orang tua suka emosi. Tidak boleh. Mulai sekarang tidak boleh emosi pada orang tua. Harus patuh dan taat kepada orang tua. Ya. Kesimpulannya Pak. Oke. Jadi tema pada hari ini tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua adalah salah satu perjalanan atau sebuah perjalanan panjang. Jadi kita membutuhkan komitmen atau perjanjian pada diri kita sendiri dan suatu usaha yang keras bagi anak. Jadi ya, kita itu harus berusaha dan ini perjalanan panjang. Ya, itu berbakti itu tidak hanya sekali dua kali. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan mewujudkan rasa cinta kasih sayang pada orang tua dan penghargaan pada orang tua, mematuhi apa yang dinasihatkan, itu adalah
salah satu amalan yang disukai Allah, dan Allah akan meridhoi apa yang diridhokan oleh Pak Supadi, terima kasih telah hadir di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta. ya. Sampai di sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe,